Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi bayani anna jami'al ulumi laysat mahmudatan, yakni bidzalika as-sihra wat talasima wan nujuma wal falsafata wa ma syabahaha. Faslun, pasal fi bayani anna jami'al ulumi laysat mahmudatan, penjelasan bahwa semua ilmu itu tidak terpuji. Tidak semua ilmu itu terpuji, yakni bidzalika, yang dimaksud dengan ilmu itu yaitu as-sihra, ilmu sihir, wat talasima, dan ilmu pelet, wan nujuma, dan nujum, wal falsafata, dan filsafat, wa ma syabahaha, dan ilmu yang menyerupainya, yang mirip-mirip sama filsafat. Amma sihru wat talasimu fa innahuma muaddiyani ila anwa'in minad dharari. Adapun ilmu sihir dan ilmu pelet, santet masuk dalamnya, telu masuk dalamnya. Fa innahuma muaddiyani ila anwa'in minad dharari, karena sesungguhnya dua ilmu itu menggiring seseorang kepada berbagai macam mara bahaya, menggiring orang-orang yang mempelajarinya atau orang lain kepada berbagai macam mara bahaya. Kenapa ilmu sihir dan pelet, santet, dan sebagainya dilarang? Karena itu bisa menyebabkan orang yang mempelajarinya ataupun bisa menyebabkan orang lain mendapatkan hal yang membahayakan dirinya. Jadi haramnya bukan cuma dari sisi ilmunya, bukan. Tapi yang bikin haramnya, yang bikin tidak terpujinya, potensi berbahayanya itu yang bikin tidak terpujinya. Kalau misalkan belajar ilmu santet agar bisa nolongin orang yang kena santet, mah jadi nggak bahaya, bisa jadi terpuji. Ini yang bikin tidak terpujinya kalau misalnya ilmu itu digunakan untuk membahayakan orang lain atau bisa berbahaya buat dirinya sendiri. Wa amman nujumu fali annaha manhiyun anha. Adapun ilmu nujum, kenapa masuk kategori ilmu yang tidak terpuji? Karena memang ilmu nujum itu dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dukiran nujumu fa'amsiku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila disebutkan nujum kepada kalian, fa'amsiku, maka tahanlah diri kalian. Ilmu nujum ini yang bahasa kitanya astronomi, tapi lebih spesifiknya yang berkaitan dengan horoskop. Tahu horoskop? Zodiak, ramalan. Atau kalau kayak Bang Tony namanya primbon.
Wa innama umirna bil imsaki li annal insana masyghufun bil ihalati alal asbab. Wa innama umirna bil imsaki, sesungguhnya kita diperintahkan untuk menahan diri dari ilmu nujum, li annal insana, karena bahwasanya manusia masyghufun, bisa jadi dibuat mabuk, terbuai, bil ihalati al asbabi, dengan bergantung kepada sebab, yakni al wasaitul mahsusata wal mutakhayyalata. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan sebab artinya perantara-perantara, baik itu yang bentuknya fisik dan yang non fisik. Wala'allahu yaghfulu bisababihi an musabbibil asbabi, dan bisa jadi dengan sebab yang dia jalani itu dia lupa dari zat yang menciptakan sebab. Jadi ilmu nujum, yang membuat ilmu nujum dilarang karena bisa membuat seseorang lupa kepada Allah, jadi bergantung sama ramalan-ramalan. Apa itu? Percaya. Ya makanya dilarang. Jadi lupa sama Allah. Keyakinannya bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini merupakan kehendak Allah, jadi bergeser. Apa? Iya, jadi makanya dilarang. Kalau ilmu astronomi yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, kan agar bisa tahu waktu sholat, belajar juga. Cuma nggak jadi masalah. Ini yang dilarang di sini yang berkaitan dengan horoskop, ramalan-ramalan. Karena bisa jadi dia malah lupa kepada Allah gara-gara ini. Wa ammal falsafatu pali ada iha ila umurin ala khilafis syar'i. Adapun filsafat, penyebab kenapa filsafat itu masuk ke dalam kategori ilmu yang tidak terpuji, karena dia bisa mendorong seseorang kepada hal-hal yang bertentangan dengan syarak. Contohnya kayak misalnya nih, contoh nih, waktu dulu kuliah, pernah kuliah? Waktu dulu kuliah kita kan belajar filsafat Islam. Belajar mana? Belum kuliah ya. Belajar filsafat Islam. Di situ banyak ada tokoh-tokoh Islam yang mendalami filsafat, diantaranya Al-Farabi. Al-Farabi punya keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh akal 10. Jadi dia punya keyakinan begitu, akal 1 menciptakan akal 2, akal 2 menciptakan akal 3, akal 3 menciptakan akal 4, dan seterusnya sampai akal 10. Baru dah akal 10 itu yang menciptakan alam jagat raya itu. Bukan bertentangan dengan syarat. Gitu ya Bang? Apakah kau belajar? Ada juga yang misalkan dia filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam. Nah, yang dilarang itu filsafat yang bertentangan dengan syariat kayak tadi tuh. Makanya biasanya yang dilarang dalam filsafat itu kalau sudah masuk ke bagian teologi. Teologi ilmu kalam. Filsafat yang udah nyampur sama ilmu kalam. Ini yang nggak kuliah di aja dah. Itu kan dibahas juga masalah ruang dan waktu. Pokoknya banyak dah. Biasanya yang dibahas itu.
Kalau misalnya filsafat tadi kayak pendidikan, Islam itu kan yang dimaksud bukan teologinya, tapi sumber asli dari cabang ilmu pendidikan Islam kan, bukan bahas masalah ketuhanan. Filsafat itu yang dilarang, yang sudah berkaitan dengan teologi, filsafat ketuhanan, itu udah melenceng dari syarat. Wala yunkaru annal hisabiyati la yumkinu mukhalafataha wa inkaroha, atau dijadiin file juga boleh. La yumkinu mukhalafatuha wa inkaroha. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu perhitungan hisabiyat la yumkinu mukhalafatuha wa inkaruha, tidak mungkin untuk menolaknya dan mengingkarinya, ya, karena pasti kita semua punya ilmu, atau bahasa kitanya ilmu pasti. Apa? Ilmu pasti hisabiyat. Walakin hiya madkhalun ila ma wara'aha. Akan tetapi hiya madkhalun ila ma wara'aha, dia merupakan jalan masuk untuk ilmu yang ada di baliknya. Karena hisabiyat termasuk salah satu cabang filsafat. Kalau belajar hisabiyatnya aja sudah jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sampai meningkat ke filsafat. Fal yaktasir minha ila qadril hajati, maka hendaknya dia meringkas dari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Cukup yang kita butuhkan aja, dan terlalu tinggi belajar filsafat. Wa minat tabi'iyati ala tibbi lil hajat, dan dari ilmu alam ini yang berkaitan dengan biologi, kimia, fisika, ilmu alam. Alat tibbi yang berkaitan dengan kedokteran lil hajati, itu pun disesuaikan dengan kebutuhannya. Caranya belajar ilmu fisika tinggi-tinggi juga nggak pakai buat kita. Wa minan nujumi ala ma'rifatil manazili wa dalailil qiblat, dan dari cabang ilmu nujum dibatasi hanya untuk sekedar mengetahui posisi wa dalailil qiblati, dan arah-arah kiblat. Yang berkaitan dengan kiblat juga berkaitan dengan waktu sholat, itu boleh dipelajari. Tapi selebihnya amsiku, kita tahan dulu. Udah sampai sini. Ya intinya sebenarnya satu, tidak semua ilmu yang bisa dipelajari itu masuk kategori terpuji. Jadi hati-hati. Nah, biasanya kalau yang dasar agamanya rada kuat, begitu belajar mata kuliah filsafat Islam pada mundur dia, duduknya pada belakang, ogah, tahu nggak? Kalau bisa jadi keblinger kepalanya, tahu nggak? Sudah pernah rasain sih belajar filsafat Islam. Ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, banyak macamnya, banyak macamnya. Tokoh-tokoh filsafat Islam. Apalagi kalau kayak Oman mah belajarnya Plato, Aristotle, Thales. Udah, cukup dah tuh. Pasal tentang ilmu yang tidak terpuji. Ini dari garis bawah ini ada berapa tuh tadi? Yang pertama sihir, kemudian tolasim, nujum, filsafat, dan tabi'iyat. Tabi'iyat ilmu alam. Tadi tuh biologi, fisika, dan kimia.